Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi. Kitab yang akan saya baca ini kitab Rosfatus Shoti, di mana dalam kitab ini terdapat satu cerita yang mana Rasulullah ini terlalu mengistimewakan para syarif atau keturunannya. Meskipun dalam berbuat salah, ini Rasulullah meluluskannya dan bebas dari tuntutan hukum negara. Ini cerita ini ada di halaman 279 sampai halaman 280. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul dengan membawa-bawa agama. Seperti biasa, setiap kali kajian kitab, teksnya akan saya tampilkan di layar agar penonton bisa ikut menyimak, kemudian bisa sama-sama ikut merenungi serta memaknai apa yang saya baca. Langsung saja teksnya saya tampilkan dan akan saya baca. Kitab Rosfatus Shoti halaman 279 sampai 280. Bismillahirrahmanirrahim. Takdimun Nabi li sahifatil asrof. Hikayatun ukhra nukila fil kitabil madhkuri anil Maqrizi qala wa ahbarani ba'dul asrofi as-solihina mimman ajma'a ala sihhati nasabihi wa solahihi wa solahi abaihi qala kuntu bil madinati asyarifati fara'aitu syarifan inda makasin ya'kulu min ta'amihi wa yalbasu min syabihi fastada ingkari ala dhalika syarifa sa'i'tiqodi fihi fanamtu akibat dhalika fara'aitu an-nabiyya jalisan fi majlisi hafilin wa nasu muhitu nabihi sofa wa ra'a sofin wa ana min jumlatil waqifina fi dakhiril khalqati. Faidha ana asma'u qailan yakulu bisautin alin ahduru as-suhufa wa idha bi'awrakin ala hayati ma yaktubu fiha marasimu salatin ji'abiha wa wadha'at baina yaday nabi wa waqafa insanun baina yadayhi ya'riduha ala nabi summa yu'tiha li'arbabiha kullu man tola ismuhu yu'ta sahifatuhu. Artinya persembahan Nabi tentang surat kabar para syarif. Kisah yang lain yang disebutkan dalam kitab tersebut di atas, yaitu kitab Al-Maqrizi, ini menukil dari kitab As-Sawa'iqil Mihraqah. Dia berkata, Imam Al-Maqrizi berkata, dan sebagian pembesar yang saleh mengatakan kepadaku bahwa mereka sepakat tentang keabsahan nasabnya, kesalehan dirinya, dan kesalehan para bapaknya. Kemudian ia berkata, aku berada di kota Madinah dan aku melihat seorang bangsawan di sebuah toko. Kemudian ia makan dari makanannya, makanan pemilik toko, dan mengenakan pakaiannya, yaitu pemilik toko, pakaian pemilik toko. Kemudian ketidaksetujuanku terhadap bangsawan itu menjadi kuat dan pandanganku tentangnya menjadi buruk. Kemudian aku tertidur dan melihat Nabi duduk di tengah kerumunan orang
dikelilingi orang-orang dalam barisan dan aku termasuk di antara mereka yang berdiri di dalam lingkaran itu. Kemudian aku mendengar seseorang berkata dengan suara keras, bawalah gulungan kitab itu, dan ketika kertas-kertas berisi perintah-perintah para pejabat pemerintah dibawa, kertas-kertas itu ditaruh di antara kedua tangan Nabi, dan seorang laki-laki berdiri di hadapannya, memperlihatkan kertas-kertas itu kepada Nabi, lalu memberikannya kepada pemiliknya. Setiap orang yang namanya disebut diberi gulungannya. Ini ceritanya bulat muter-muter, jadi cerita dipaksa-paksakan. Jadi dalam kitab Aswaikul Mihraqah ini Imam Al-Maqrizi menceritakan bahwa cerita ini diceritakan oleh para pembesar orang soleh yang mengatakan kepada Al-Maqrizi bahwa aku berada di kota Madinah. Ini yang cerita. Jadi sebagian orang yang soleh itu cerita pada saat itu berada di kota Madinah. Kemudian melihat Syarif atau keturunan Rasul ini ada di sebuah toko. Kemudian Syarif itu makan makanan dari pemilik toko. Kemudian memakai pakaian dari pakaian pemilik toko. Nah, orang saleh yang melihat kejadian itu tidak setuju dan membenci karena perbuatan itu perbuatan salah. Namun setelah itu orang yang salah itu kemudian tidur. Nah, setelah tidur itu bermimpi bahwa Nabi duduk di tengah kerumunan orang, dikelilingi banyak orang yang berjejer-jejer. Dan aku, ini si orang yang salah ini, masuk di dalam barisan itu. Kemudian aku mendengar seseorang berkata dengan suara keras, bawalah gulungan kitab itu. Maksudnya catatan-catatan ini, catatan-catatan tentang kesalahan dan kebenaran dari pejabat negara. Dan ketika kertas-kertas yang berisi perintah-perintah para sultan dibawa, kertas-kertas itu ditaruh di antara kedua tangan Nabi. Dan seseorang laki-laki berdiri di hadapannya memperlihatkan kertas-kertas itu kepada Nabi. Lalu memberikannya kepada pemiliknya. Setiap orang yang namanya disebut diberi gulungannya. Ini artinya mimpi. Jadi setelah si orang soleh tersebut tidur, tadinya tidak setuju melihat keturunan Rasul itu makan makanan dari pemilik toko dan memakai pakaian dari pemilik toko, kemudian tertidur dan mimpi. Pada kesimpulannya cerita ini Rasulullah ini menjadi hakim, kemudian disodorkan tentang kesalahan orang, ya disodorkan kertas-kertas yang berisi tentang kesalahan orang yang dibawa oleh para pejabat pemerintah. Kemudian orang yang makan makanan dari pemilik toko dan memakai pakaian dari pemilik toko itu ikut di dalam persidangan itu. Ini dalam mimpi. Kemudian saya lanjutkan ceritanya, ini biar nyambung. Qala fa'awalu sahifatin azimatin ukhrijat wa idza bidzalika syarifi alladzi angkartu alaihi yunadi bismihi fa kharaja min khosfil khalqati hatta intaha baina yaday nabi fa amara an nabiyyu bi ayyu tiya sahifatahu fa'udhaha wa wala farhan masruro. Kemudian ia berkata, orang yang saleh yang mimpi ini, dokumen besar pertama telah dikeluarkan dan orang mulia yang telah kau sangkal itu dipanggil namanya. Ia keluar dari kerumunan hingga sampai ke Nabi. Nabi memerintahkan agar dokumennya diberikan kepadanya, maka ia mengambilnya dan pergi dengan gembira. Ini kesimpulan dari cerita ini bahwa seorang syarif yang makan makanan dari pemilik roti, kemudian memakai pakaian dari pakaian pemilik roti,
ini menjadikan seorang yang saleh, seorang yang beriman ini melihatnya tidak senang dan membenci. Kemudian orang yang saleh yang melihat kejadian itu dengan rasa yang tidak suka, kemudian tertidur. Lah setelah tertidur mimpi bahwa pada intinya orang yang tadi atau syarif tadi yang makan makanan pemilik toko dan memakai pakaian dari pemilik toko itu dalam mimpinya ini ada dalam persidangan yang di situ Rasulullah ikut andil menyidang dalam persidangan itu. Lah dikira bahwa perbuatan salahnya si Syarif ini mendapat hukuman yang setimpal. Tapi ternyata tidak. Justru Rasulullah menganggap bahwa perbuatan dari si Syarif, keturunan Rasul, ini tidak salah. Dalam putusan persidangan ini tidak salah. Sehingga si Syarif yang makan makanan dari pemilik toko dan memakai pakaian dari pemilik toko itu bebas dari tuduhan kesalahan. Ini maksud ceritanya semacam itu. Dalam mimpi tapi ini ceritanya. Kemudian saya lanjut. Qala fadhahaba an qalbi jami'u makana fihi ala dzalika syarif wa taqattu fihi wa alimtu bi taqtibihi ala sairil hadirin wa bi anna aqlahu min ta'ami dzalikal makas inna makana lidarurati allati tahallala aklul maitati. Artinya ia berkata, maka lenyaplah segala yang ada dalam pikiranku terhadap orang yang mulia itu dari hatiku. Lalu aku pun beriman kepadanya dan mengetahui bahwa ia lebih utama dari orang-orang yang hadir di sana. Dan bahwa memakan makanan saudagar itu hanyalah karena terpaksa dan halal memakan daging bangkai. Artinya si Syarif, keturunan Rasul, ini yang mencuri lah ini. Bahasanya akan mencuri, berarti memakan makanan dari pemilik toko, kemudian memakai pakaian dari pemilik toko. Ini bisa dikategorikan mencuri atau merampok, atau mengambil dengan paksa. Nah, menurut pandangan orang yang soleh, itu perbuatan itu tercela. Tetapi dalam mimpinya si orang yang soleh, dalam persidangan yang sidang itu langsung diputuskan oleh Rasulullah, bahwa Syarif keturunan Rasulullah yang nyata-nyata melakukan perbuatan salah itu bebas dari tuduhan kesalahan. Maksudnya begitu. Nah, maka si orang yang soleh setelah bangun tidur itu menyesali karena telah menyangka dengan sangkaan yang tidak baik kepada keturunan Rasul karena tadinya mencuri di toko roti. Nah, cerita ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cerita ini menggiring satu opini bahwa kalau keturunan Rasulullah ini melakukan kejahatan pun Rasulullah ini tetap memaafkan. Dalam cerita ini merampok ini bisa dikategorikan bahwa Syarif ini merampok karena dalam cerita ini memakan makanan si pemilik toko dan mengambil pakaiannya kemudian dipakai. Ini bisa dikategorikan merampok. Ini dalam persidangan, tapi persidangan dalam mimpi. Persidangan dalam mimpi ini bebas dari tuduhan kesalahan. Dalam kitab Rosfatus Soti ini secara tidak langsung bahwa ini dalil dihalalkannya merampok untuk keturunan Rasul. Jadi khusus keturunan Rasul ini halal merampok. Karena bukti dalam persidangan lewat mimpi, si orang soleh itu mimpi bahwa Rasulullah menyidang Syarif yang mencuri di toko roti, memakan makanannya si pemilik toko roti dan memakai pakaiannya. Ini ternyata dalam persidangan, dalam mimpi itu dibebaskan oleh Rasulullah, tidak kena sanksi hukum. Nah, ini berarti dalil bahwa keturunan Rasulullah itu halal merampok. Ini ceritanya muter-muter, ceritanya bulat. Tetapi saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dalam kitab ini intinya bahwa keturunan Rasulullah kalau merampok atau mengambil paksa hak orang lain ini tidak kena sanksi hukum. Alasannya
Di sini ada dalilnya, alasannya bahwa memakan bangkai itu halal ketika dalam kondisi darurat. Begitupun memakan makanan milik orang lain atau mengambil paksa barang milik orang lain itu halal ketika dalam kondisi darurat. Ini fikih zaman dulu, memang semacam itu. Sementara kitab Rosfatus Shoti ini dicetak tahun 1998. Ini kita belum lama. Lah kita fikih zaman dulu diaplikasikan ke dalam zaman sekarang, ya tentu akan menjadi hancur ini negara. Pokoknya kalau dalam kondisi darurat boleh merampok, kalau dalam kondisi darurat boleh mengambil hak orang lain. Tidak semacam itu. Tidak semacam itu. Semua ada tata caranya. Semua ada tata caranya. Tidak asal ketika dalam kondisi darurat kemudian kita boleh mengambil hak orang lain. Ini tidak dibenarkan. Nah, tetapi kita Rosfatus Shoti ini menjelaskan semacam itu, bahwa syarif keturunan Rasulullah ini dalam kondisi darurat ini boleh mengambil hak orang lain dan bebas dari sanksi hukum. Nah, ketika ini dipakai, ini kan rusak negara, rusak tatanan sosial. Ini khusus syarif loh soalnya. Khusus syarif boleh merampok. Khusus syarif boleh merampok. Maka wajar ketika Habib-Habib di Indonesia kelakuannya ndawir, meminta paksa, ini masih mending. Lah ini merampok saja halal, merampok saja boleh, merampok saja bebas dari sanksi hukum. Lah ini kitab kebangetan. Kayak gini masih dihusnudoni sebagai keturunan Rasulullah. Kalau saya ogah. Wong kitabnya ini kitab yang hukum-hukumnya ini mengistimewakan klannya. Hukum-hukumnya ini mengunggulkan klannya, di mana sanksi yang seharusnya diterapkan karena perbuatan salah oleh klannya, tetapi sanksi ini tidak berlaku hanya karena ngaku sebagai keturunan Rasul, sehingga berbuat salah pun bebas dari sanksi hukum. Nah ini kan kebangetan. Apakah PBNU masih husnudon bahwa Ba'alawi keturunan Rasul? Apakah ROSA masih husnudon kalau Ba'alawi sebagai keturunan Rasul? Sementara kitab Rosfatus Shoti halaman 279, halaman 280, ini ada cerita, yang cerita ini menggiring satu opini bahwa syarif keturunan Rasulullah ini mengambil hak orang lain, ini statusnya halal dan tidak terkena sanksi hukum. Ini khusus syarif. Bahkan Rasulullah membebaskannya, walaupun dibebaskan dalam mimpi. Kan biasa, kitab-kitab Ba'alawi selalu mengambil hukum dari mimpi. Padahal mimpi tidak boleh dijadikan patokan hukum, tidak boleh dijadikan isbat hukum. Tetapi kitab Ba'alawi memang sudah menjadi lagu lama, di mana untuk menguatkan argumennya ini selalu dengan jalur mimpi, yang mimpi itu mengatasnamakan Rasulullah. Ini kitab Ba'alawi, tidak aneh. Baik kitab apa saja, itu kitab Ba'alawi selalu mengisbat hukum ya dari mimpi. Seperti halnya dalam kitab ini. Sekali lagi, bahwa cerita dalam kitab Rosfatus Shoti halaman 279, 280 yang mengatakan bahwa syarif atau keturunan Rasulullah yang mengambil hak milik orang lain itu dibebaskan oleh Rasulullah dengan alasan kondisi darurat, ini tidak dibenarkan secara hukum. Ini tidak bisa dibenarkan secara hukum. Dan cerita ini menggiring satu pemahaman oleh pembacanya bahwa seakan-akan kalau klan Ba'alawi atau keturunan Rasul ini harus diistimewakan. Pokoknya kalau keturunan Rasulullah butuh apa-apa ya dikasih, butuh apa-apa ya diberi. Ini cerita ini seakan-akan semacam itu, karena di sini merampok saja tidak kena sanksi hukum. Bahkan Rasulullah membebaskannya dalam mimpi. Cukup ya. Semoga ulasan ini bisa dipahami oleh para penonton bahwa ketika ada Habib yang mengatakan
bahwa merampok lebih mulia ketimbang ngemis, ternyata dalilnya ada dalam kitab Rosfatus Shoti halaman 279, halaman 280. Dan dalam kitab Rosfatus Shoti ini mengambil atau menukil dari kitab As-Sawaikil Mihraqah. Ini mengambil dari kitab As-Sawaikil Mihraqah yang disampaikan oleh Al-Maqrizi. Semoga ulasan yang saya sampaikan, cerita-cerita dalam kitab Ba'alawi ini bisa menjadikan tambah yakin untuk para penonton bahwa Ba'alawi memang tidak pantas disebut sebagai keturunan Rasulullah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.